Kita akan bahas materi terkait siklus hidrologi ya. Nah, di mana di siklus hidrologi ini kaitannya terkait komponen neraca air. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya, sudah pernah dengar apa itu siklus, sudah pernah dengar apa itu hidrologi ya. Nah, untuk capaian pembelajaran di kuliah ini, kalian ya, pastinya setelah kuliah malam ini sudah mengetahui apa itu, bagaimana itu siklus hidrologi ya. Terus, terkait dengan siklus hidrologi ini, di dalamnya ada dasar-dasar, air tanah. Jadi, berawal dari siklus hidrologi yang nantinya akan membentuk aquifer ya, aquifer sehingga atau, air tanah ya. Jadi aquifer tersebut itu adalah lapisan yang ada di bawah permukaan tanah yang bisa menyimpan atau sebagai storage ya, menyimpan air tanah. Nah, di sini juga kan berkaitan dengan karakter dan sintetis hidrograf. Nah, mungkin karena keterbatasan waktu juga ya, jadi sebenarnya 1 minggu ini saya ada perjalanan dinas ya teman-teman. Jadi untuk jadwalnya sendiri lumayan ya, lumayan dari pagi sampai sore ya. Jadi agendanya ada. Jadi teman-teman di sini tolong lebih fokus untuk kuliahnya, dan jika ada yang tidak jelas atau ada yang ditanyakan langsung raise hand saja ya. Paham? 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 Paham, Bu. Oke. Jadi terkait siklus hidrologi ya, pastinya kita akan berbicara tentang air siklus atau cycle ya. Nah, di mana air ini merupakan ya salah satu kebutuhan primer di muka bumi, bukan hanya untuk manusia, tetapi juga untuk tumbuhan dan hewan. Di mana air ini merupakan zat yang paling melimpah di muka bumi ya, teman-teman pasti sudah tahu bahwa di apa volume ya atau keterdapatan air itu lebih melimpah dibandingkan dengan darat. Nah, seperti yang saya sampaikan bahwa air itu adalah kebutuhan primer, jadi penyusun utama semua makhluk hidup. Nah, di mana pembentukan air ini akan terus menerus, jadi dia membentuk siklus ya, membentuk siklus dari permukaan nanti sampai dengan membentuk aquifer ataupun nanti akan mengalir kembali ya, mengalir kembali ke laut ataupun ke air permukaan yang lainnya. Nah, itu untuk air. Nah, di sini ada juga hidrologi ya, di mana hidrologi ini adalah ilmu ya yang mempelajari tentang fase air di bumi. Jadi hidrologi ini merupakan subjek yang penting untuk manusia dan lingkungan. Nah, untuk aplikasi dari hidrologi sendiri ini ya bisa dipakai di beberapa bidang. Misalnya untuk pengolahan dan pembuangan air limbah, untuk irigasi, drainase, pembangkit listrik tenaga air dan yang lainnya. Nah, kalau teman-teman mungkin terbesit ya di pikirannya, kira-kira aplikasi hidrologi untuk pertambangan itu untuk apa? Nah, di sini biasanya kita menghitung neraca air ya atau water balance. Jadi kita ya misalnya ingin mengetahui volume pada suatu SAM ya, apa volume pada suatu SAM. Dengan mengetahui siklus hidrologi, dengan mengetahui curah hujan, kita bisa mengetahui volume dari SAM kita. Apakah SAM tersebut itu akan meluap ya, yang nantinya akan mengganggu proses penambangan yang ada di dasar pit, atau mungkin SAM yang kita bentuk itu ingin kita rencanakan ya, ingin direncanakan bahwa pada bulan tertentu itu SAM-nya dalam kondisi kondisi kering ya. Jadi itu untuk aplikasi di pertambangan. Nah, selain itu dengan adanya siklus hidrologi ini ya, jadi kita bisa mengetahui adanya air tanah, di mana teman-teman sudah ketahui bahwa air itu merupakan suatu masalah ya, suatu masalah yang ada di pertambangan. Dengan adanya dengan kita mengetahui ada air tanah di bawah permukaan, di mana sudah kita tentukan lokasi penambangan, otomatis kita harus membuat rencana lain ya. Misalnya uh, suatu titik ya, suatu titik, oh ternyata terdapat air tanah, maka
akan menggeser, misalnya menggeser beberapa meter atau beberapa sejauh mana sampai tidak terdapat air tanah. Nah itu contoh dari pengaplikasiannya. Nah, biasanya yang penting ya, biasanya itu, aplikasi hidrologi itu biasanya ya untuk mencari, sumber daya air ya tentunya. Karena itu tadi, kita bisa mengetahui source ya, source dari air tanah tersebut. Nah, kalau, teman-teman lihat ya, ini, sebuah siklus hidrologi. Jadi siklus hidrologi ini kalau namanya siklus ya, siklus itu tidak memiliki awal ataupun, akhir, di mana siklus ini merupakan proses yang, terus-menerus ya, atau proses yang berulang ya. Kalau kita mulai misalnya, di, tempat atau, volume yang lebih banyak air ya, misalnya di laut. Nah, ketika, kita melihat siklus dari air laut ini nanti akan mengalami evaporasi ya, evaporasi atau penguapan yang terjadi akibat adanya sinar matahari, yang kemudian ya ke atmosfer, di mana atmosfer nanti ada proses namanya kondensasi. Jadi perubahan uap air jadi titik-titik air. Nah, dengan bantuan angin ya, dengan bantuan angin, titik-titik air yang berkumpul nanti lama-kelamaan akan jenuh. Nah, pada suatu kondisi dia jenuh, maka akan terjadi presipitasi ya atau hujan. Jadi titik-titik air tersebut itu akan membasahi ya, membasahi bumi ya. Jadi air-air tersebut turun. Nah, ketika suatu air turun di dataran tinggi, ya dia akan mengalir ke dataran rendah. Nah, di mana ya di situ ada pergerakan gravitasi ya, teman-teman. Nah, pada saat air di permukaan bumi ya mengalir tadi ya, sebagian ada yang terbentuk sebagai runoff ya. Jadi sebagian ada yang terbentuk runoff dan sebagiannya akan terserap ke bawah permukaan bumi. Jadi ketika suatu materialnya memiliki porositas yang besar, dia akan terinfiltrasi. Jadi dia akan terinfiltrasi atau meresap ke dalam permukaan bumi. Nah, selain di sini mungkin teman-teman tidak lihat ya, setelah infiltrasi proses semakin dalamnya air ya, semakin dalamnya air meresap ke dalam permukaan bumi itu ada istilahnya perkolasi ya. Jadi kalau infiltrasi itu dari permukaan material ya yang masuk ke dalam tanah dan dari dalam tanah ya meresap ke lebih dalam lagi itu namanya perkolasi. Nah, dari infiltrasi perkolasi tersebut itu akan terbentuk groundwater ya, akan terbentuk groundwater atau akan terbentuk aquifer. Nah, dari groundwater flow ini bisa langsung kembali ke laut dan ada juga sebagian yang bisa misalnya menjadi air ya yang mengisi sungai ya, yang mengisi sungai. Jadi kalau teman-teman perhatikan ada sungai ketika musim kemarau dia itu tidak ini ya, dia itu tidak kering ya, dia itu tidak kering. Nah, pasokan airnya itu bisa jadi dari air yang ada di bawah permukaan bumi. Nah, dari siklus ini ya, ini secara umum ya, secara umum. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk penguapan ya atau evaporasi bukan hanya terjadi di air permukaan seperti pantai, sungai, danau, waduk dan yang lainnya, tapi ada juga yang disebut dengan evapotranspirasi. Jadi penguapan yang terjadi proses penguapan yang terjadi di tumbuh-tumbuhan. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Jelas? Halo? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya. Jadi nanti tinggal dijawab saja ya, jelas atau tidak. Kalau jelas saya lanjutkan, kalau tidak bahas kembali. Oke ya, paham ya?
Nah, ini sama ya halnya, cuman gambarnya lebih menarik ya, lebih berwarna. Jadi ada proses evaporasi, kondensasi, selain evaporasi ada juga proses evapotranspirasi ya. Setelah itu terjadi presipitasi, di mana setelah terjadi presipitasi bisa terjadi runoff, bisa terjadi infiltrasi. Nah, jadi dari siklus ini kita bisa melihat ya, jadi, ada air yang, keluar ya istilahnya, dan ada air yang, masuk ke dalam, permukaan, tanah. Nah, teman-teman, ini adalah tabel ya estimasi, kualitas air di, bumi. Bisa teman-teman lihat bahwa untuk ocean ya, untuk, laut ya, di sini, persentase dari, jumlah airnya itu 96,5%. Jadi yang seperti, di slide pertama, disebutkan ya bahwa air ini adalah zat yang paling melimpah di bumi. Nah, kita lihat bahwa untuk fresh water itu hanya sekian persen, jadi 0,0707%. Jadi total keseluruhan ya untuk fresh water itu hanya 2,5%. Jadi di sini ada beberapa item ya. Jadi ada air tanah, terus ada danau ya, ada sungai dan yang lainnya. Tapi untuk total fresh water-nya itu hanya 2,5%. Nah, kalau teman-teman perhatikan tadi ya, siklusnya itu seolah-olah terlihat sangat sederhana, tapi sebenarnya, siklus hidrologi itu sangat kompleks ya. Jadi, banyak proses yang terjadi, di dalamnya. Nah, eee, ketika kita bicara ya, misalnya kita bicara tentang volume air total ya, volume air total, dari, siklus hidrologi ya secara global ya. Jadi secara global di sini tingkat benua, tingkat regional, tingkat lokal. Misalnya, regional misalnya untuk provinsi, Lampung misalnya, terus kalau lokal misalnya untuk daerah, Riau misalnya. Nah, untuk volume total secara keseluruhan tersebut, secara global ini, tetap konstan. Namun untuk distribusi airnya ini akan berubah ya, akan terus berubah, baik itu di tingkat benua, regional, ataupun lokalnya. Nah, di hidrologi ini ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi. Yang pertama, topografi, geologi, dan, vegetasinya. Ya, jadi, berdasarkan ketinggiannya ya, berdasarkan geologi dan, vegetasinya. Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem, ke konsep sistem ya. Nah, ini salah satu konsep yang bisa memudahkan kita ya, bisa memudahkan kita dalam, memetakan ya. Kalau kita tidak menerapkan konsep sistem, sangat sulit ya. Jadi kita harus misalnya, menghitung misalnya ya, ketika, kita harus menghitung berapa evaporasinya misalnya, terus berapa curah hujannya, dan berapa, air tanahnya. Dengan adanya konsep sistem ini, di sini kita bisa membagi beberapa subsistem. Misalnya, di sini misalnya untuk, air, atmosfer ya. Jadi, kita bisa, amati ya, kita bisa dari evaporasi, terus, presipitasi. Nah, di sini juga terjadi, transpirasi. Nah, itu untuk, air atmosfer. Jadi ini, secara gambar ya sebenarnya sama dengan siklus hidrologi yang, tadi saya, jelaskan. Namun di gambar ini dibagi menjadi 3 subsistem. Nah, tadi ya, jadi air, atmosfer, nah di sini ada air permukaan ya, jadi ada overland flow ya, terus ada surface, runoff, jadi ada limpasan permukaan yang nantinya air permukaan ini, akan ke, groundwater atau akan meresap atau akan terinfiltrasi. Nah, kalau dia sudah terinfiltrasi, dia akan menjadi air bawah permukaan ya, jadi terinfiltrasi, perkolasi, terus membentuk, groundwater, terus nantinya, dari air tanah ini ya tadi, keluarannya bisa misalnya lewat kembali ke
tadi air permukaan yang saya sebutkan tadi, atau misalnya teman-teman mungkin di rumahnya itu menggunakan, sumur bor ya. Jadi sumur bor itu adalah salah satu luaran dari air yang berada di bawah permukaan. Nah, untuk konsep sistem pasti ada input, operator, dan output. Jadi ada suatu inputan pada suatu sistem yang sudah kita yang sudah kita batasi. Nah, dari sistem tersebut nanti akan ada outputnya. Misalnya, nih teman-teman adalah contoh dari proses limpasan curah hujan ya di daerah aliran sungai. Nah, di mana kita sudah membatasi. Jadi, teman-teman bisa lihat ya, ini, garis putus-putus ya. Garis putus-putus itu adalah suatu batasannya ya, kontrol sistemnya, dan di dalamnya ini terdapat, daerah aliran sungai. Jadi ada badan sungai dan ada beberapa, anak sungai ya, ada beberapa anak sungai. Nah, curah hujan yang masuk di dalam, kontrol sistem kita itu adalah inputnya, ya. Jadi itu adalah inputnya dan air yang keluar dari sistem tersebut itu adalah outputnya. Nah, selain itu kan ada proses evaporasi ya, yang saya sampaikan tadi itu juga bisa menjadi output dari sistem tersebut. Oke, sampai sini jelas? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Oke, jelas ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke water balance ya, atau neraca, air atau neraca kesetimbangan air. Nah, namanya water balance ya atau, kesetimbangan. Nah, jadi kalau kesetimbangan berarti, ketika ada suatu input itu, output-nya akan sama. Jadi, untuk water balance di sini inputannya itu adalah presipitasi dan output-nya itu adalah evaporasi dan, runoff ya, runoff. Nah, misalnya contohnya, jadi di sini ada 3 ya, jadi ada 3 iklim ya, ada 3 iklim, yang berbeda. Jadi ada di Swedish, hutan ya, hutan yang ada di Swedia, terus ada, hutan semi arid dan ada hutan tropikal. Nah, kalau teman-teman lihat ya dari 3 gambar ini atau 3 jenis hutan yang berbeda ini, presipitasinya itu berbeda-beda ya. Jadi untuk hutan tropikal itu presipitasinya itu besar. Nah, misalnya di sini kita ambil contoh satu saja ya untuk hutan tropikal di sini presipitasinya itu 3.660 misalnya ya. Nah, dari 360 ini nanti, akan ada evaporasi dan ada, runoff-nya ya. Nah, di sini, teman-teman bisa lihat, bahwa terjadi evapotranspirasi ya. Jadi hutannya ini, lebat ya, jadi akan banyak evapotranspirasi dari tumbuh-tumbuhan. Nah, di sini, sebesar, 1.700 ya, 7.100. Nah, bisa terjadi evaporasi, juga ya, yang kecil, 180 ya kalau di sini. Nah, sebagiannya itu menjadi runoff, ya sebagiannya itu menjadi, runoff. Jadi ini adalah water balance. Kalau teman-teman jumlahkan, ini nilainya akan sama. Nah, kalau begitupun untuk 2 iklim yang, lainnya ya, untuk output dan inputnya itu pasti pasti akan sama. Nah, ini untuk, persamaannya, jadi presipitasi itu atau water balance itu sama dengan runoff ya, ditambah dengan evapotranspirasi, ditambah dengan infiltrasi dan interflow. Ini nanti kita akan mendapatkan, berapa nilai dari presipitasinya. Oke, sampai sini jelas? Jelas tidak? Jelas, Bu. Oke, ya, berarti tidak ada pertanyaan ya? Tidak ada? Belum ada, Bu. Belum ada ya. Oke, teman-teman, sebentar.
Oke, kalau tidak ada penjelasan saya tadi apa cepat atau sedang-sedang aja? Takutnya saya menjelaskannya terlalu cepat. Terlalu Enggak ya? cepat. Terlalu cepat ya. Oke, tapi semuanya jelas ya, walaupun cepat. Jelas, Bu. Oke, kalau jelas itu adalah slide terakhir ya. Jadi slide terakhir tapi belum kita kiri kelasnya karena tidak ada yang bertanya. Selanjutnya, oke, apakah Word saya sudah terlihat? Sudah? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Jadi masih sesuai dengan kontrak perkuliahan kita bahwa akan ada presentasi dari teman-teman sekalian ya. Jadi ini adalah instrumen penilaiannya ya. Jadi tugasnya di sini bukan 2 minggu ya. Pengerjaan tugasnya itu hanya 2 minggu. Hanya 2 minggu. Jadi teman-teman nanti akan presentasi berdasarkan tema yang sudah saya berikan ya. Nah, di sini ada sub CPNK-nya, jadi kalian mampu ya mengetahui konsep dari teknik sampling dari aliran feeder, terus menerapkan metode penelusuran banjir ya. Nah, di sini ada beberapa topik ya. Jadi ada 6 topik dari sampling fluida, terus teknik pengukuran lapangan, hubungan antara hujan dan limpasan, terus perkiraan pengukuran limpasan, konsep penulisan banjir serta sistem lambung. Jadi di sini ada 6 tema ya, 6 topik. Nah, teman-teman bisa menggunakan jurnal yang telah publish ya, yang telah publish dan ataupun menggunakan buku ya. Jadi referensinya bisa dari jurnal ataupun dari buku. Nah, silakan teman-teman membuat presentasi. Laporan ya, silakan membuat presentasi dan laporan. Jadi teman-teman nanti akan mempresentasikan hasil diskusi teman-teman dengan teman kelompoknya berdasarkan dengan tema yang sudah kita susun. Nah, selanjutnya kalian mempresentasikan di kelas. Karena waktunya 2 minggu dan cukup lama, jadi semua presentasi dari semua kelompok harus selesai di minggu ke 10 ya minggu ini. Minggu ke 11 ya? Atau ke 10? Minggu ke-10 ya. Jadi minggu ke-11 dan 12 silakan teman-teman mengerjakan secara mandiri. Di minggu ke-13 kita akan ketemu dan teman-teman semua harus menyelesaikan presentasi dan mengumpulkan laporan akhirnya. Jadi tidak ada kelompok yang tidak mengumpulkan laporan di minggu ke-13. Nah, di sini ada bentuk luarannya. Jadi teman-teman harus membuat PPT ya, maksimal ya. Maksimal 10 slide. Nah, maksimal 10 slide. Jadi silakan dikumpulkan soft copy-nya. Tapi untuk laporan hard copy ya. Untuk laporannya silakan di print. Nah, ini untuk indikator penilaiannya ada 3 ya. Jadi penyajian materi. Nah, ini penyajian materi bobotnya 40% dan untuk nilainya ini dinilai berkelompok. Jadi ini ada beberapa ya terkait sistematika teman-teman menjelaskan ya kelengkapan dari materi. Nah, teman-teman juga bisa membuat alat peraga, itu sangat bisa, ataupun teman-teman membuat video misalnya ya, itu sangat bisa juga kalian gunakan untuk menyajikan materi. Terus untuk jurnalnya atau referensinya ya, referensi yang digunakan 5 tahun terakhir ya, 5 tahun terakhir. Nah, di sini ada penyusunan slide, ini juga bobotnya
ini juga penilaian kelompok dan bobotnya 20%. Jadi tadi maksimal 10 slide, di mana 10 slide ini teman-teman harus bisa menjelaskan kepada kelompok lain dengan jelas pastinya, terus dapat menyampaikan pastinya ya, misalnya terkait inovasinya seperti apa ya. Nah di sini juga dinilai terkait kerapihan dalam sajian tulisan. Jadi slide presentasi atau penyusunan presentasi di sini ada 4 kriteria penilaian. Nah, di sini penilaian terakhir itu adalah presentasi. Bobotnya 40% dan ini penilaiannya individu. Jadi saya akan ketika kalian menjelaskan satu persatu, saya akan menilai ya. Saya akan menilai dari dari cara kalian presentasi. Yang kedua, ketika diskusi berlangsung ya. Jadi saya akan menilai dari situ. Nah, apa yang saya nilai terkait bagaimana teman-teman berkomunikasi ya dengan kelompok lain atau audiens. Terus bagaimana teman-teman penguasaan materinya, apakah kalian sudah pahami dengan baik ya, dan apakah kalian bisa menjelaskan dengan baik ke audiens. Nah, di sini waktunya itu waktu kalian presentasi itu hanya 15 menit ya. Jadi hanya 15 menit dan selebihnya 25 menit nanti akan diskusi. Jadi waktu diskusinya itu lebih lama dibandingkan dengan presentasi. Nah, ini juga menjadi penilaian saya. Kalau misalnya kalian menjelaskan itu lebih dari 15 menit, itu akan menjadi penilaian saya. Nah, ini kejelasan dan ketajaman paparan. Oke, nah karena ini waktu kalian 2 minggu ya, silakan dikerjakan dengan baik presentasi dan laporannya. Dan PPT dan laporan akhir kalian pastinya nanti akan revisi ya. Itu akan menjadi syarat kalian mengikuti ujian akhir semester. Oke, sampai sini ada yang ingin dijelaskan terkait instrumen untuk presentasinya? Nanti saya akan kirim instrumen penilaian ini ke ketua kelas. Nah, bagaimana pembagian kelompoknya, Bu? Ada yang bertanya seperti itu? Atau tidak ada yang bertanya? Ada, Bu. Gimana, Anggi? Untuk sistem pengelompokannya gimana, Bu? Oke, mau saya yang atur atau kalian yang atur? Ibu aja, Bu, yang atur. Oke, saya ya. Oke, besok saya akan kirim ke Erik untuk pembagian kelompoknya. Oke, ada lagi? Nanti akan ada 12 kelompok ya. Jadi satu topik nanti akan ada 2 kelompok. Dan di sini nanti kalian sebisa mungkin ya kreatif dalam pemilihan, itu kan topik besarnya ya, pemilihan referensi. Oke, ada lagi? Tidak ada ya? Ada tidak? Erik, ada pertanyaan Erik? Enggak ada ya? Enggak ada, Bu. Oke, kalau tidak ada mungkin teman-teman cukup itu saja ya kuliah kita pada malam hari ini. Sampai ketemu di minggu ke-13. Oke? Oke, Bu. Oke. Oke, Bu. Demikian yang bisa saya sampaikan ya teman-teman. Semoga apa yang saya jelaskan teman-teman bisa pahami dengan baik. Jika ada kata-kata yang salah mohon maaf. Saya akhiri perkuliahannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat malam, Bu.